Assalamualaikum teman-teman, nama saya Rini Mutiah dari Perbankan Syariah 5G UIN Sumatera Utara Medan. Oke, kita mulai ya. Bagaimana menurutmu tentang manajemen pembiayaan bank syariah itu? Oke teman-teman, kalau teman-teman dengar kata manajemen, kata pembiayaan, dan kata bank syariah, kira-kira apa yang pertama kali terlintas di benak teman-teman mendengar kata tersebut? Apakah ada yang bilang riba? Oke, jadi gini teman-teman, manajemen pembiayaan bank syariah merupakan salah satu mata kuliah di jurusan saya, di perbankan syariah. Walaupun pembelajarannya itu hanya melalui video YouTube dan kadang-kadang juga melalui Zoom ataupun Google Meet, namun bisa memberikan kesan bagi saya sendiri. Kalau boleh diibaratkan nih, manajemen pembiayaan bank syariah itu seperti membangunkan saya yang tengah tertidur lelap atau mengajarkan saya berjalan layaknya seperti anak kecil yang baru belajar jalan. Mengapa demikian? Karena pada awalnya saya juga beranggapan bahwa bank konvensional dengan bank syariah itu sama saja. Mengapa? Karena ada persentase bunga, sama-sama nabung, sama-sama minjam, dan sama-sama narik jaminan kalau tidak bisa membayar. Ternyata saya salah besar teman-teman. Kalau diibaratkan nih, bank konvensional, ini bank syariah. Terus ada hubungan percintaan, ini juga ada hubungan percintaan. Namun yang satunya berakhir dengan zina, yang satu lagi berakhir dengan pernikahan, seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Konsep dasar pembiayaan apa yang kamu pahami? Oke, jadi gini teman-teman, selama 9 kali pertemuan ada salah satu materi mengenai konsep dasar pembiayaan di bank syariah. Di materi itu saya belajar apa dan bagaimana sih konsep dasar pembiayaan di bank syariah. Dimana kalau di bank konvensional itu namanya pinjaman, kalau di bank syariah itu namanya pembiayaan. Dari perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah dari segi menghimpun dan menyalurkan dana, kalau di bank konvensional itu yang dijanjikan atau yang diberikan kepada nasabah itu berupa persentase bunga yang sudah dijanjikan di awal. Sedangkan kalau di bank syariah itu persennya itu bukan bunga, namun bagi hasil keuntungan yang dilihat di akhir bulan. Oke, kita lanjut ya. Jenis-jenis pembiayaan yang kamu pahami. Oke, sebelum itu, awalnya saya berpikir bahwa pembiayaan di bank syariah itu hanya terbatas ketika saya ingin mempunyai atau ingin membeli rumah ataupun mobil, saya ke bank syariah mengajukan pembiayaan. Namun ternyata tidak hanya itu. Pembiayaan di bank syariah itu ada banyak jenisnya. Yang pertama untuk tujuan produktif seperti ingin memulai bisnis atau ingin membangun bisnis, untuk investasi ataupun untuk modal kerja. Sedangkan untuk tujuan konsumer nih, untuk kamu yang pengen membeli atau memiliki rumah ataupun mobil. Lalu ada juga pembiayaan tunai, di mana pembiayaannya itu langsung dicairkan oleh bank. Dan ada juga pembiayaan non tunai seperti bank garansi ataupun letter of credit. Lalu ada lagi nih jenis pembiayaan yang lainnya, ada pembiayaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ada juga menurut segmentasinya, ada pembiayaan mikro yang dimana nominal pembiayaannya itu 10-200 juta. Kedua adalah pembiayaan kecil, dimana nominalnya itu antara 200 juta sampai dengan 5 miliar. Lalu ada pembiayaan menengah, di mana nominal pembiayaannya itu ialah 5-10 miliar. Dan yang terakhir adalah pembiayaan korporasi, di mana nominal pembiayaan yang dicairkan oleh bank itu di atas 10 miliar. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Prinsip 5C. Nah, jadi begini teman-teman, untuk
mengajukan pembiayaan di bank syariah dan menyairkan dana pembiayaannya itu nggak sembarangan bank akan mencairkannya. Ada namanya prinsip yang dipegang oleh bank syariah untuk melihat calon nasabahnya, di mana prinsip itu dinamakan prinsip 5C. Apa aja itu? Yang pertama ada karakter, yang kedua ada capacity, yang ketiga ada capital, yang keempat ada collateral, dan yang terakhir ada condition. Oke, kita lanjut ya. Proses dan tahapan pembiayaan. Nah, di bank syariah itu ada namanya proses dan tahapan dalam pencairan pembiayaan. Yang pertama adalah pengumpulan informasi, dokumen, dan verifikasi. Lalu yang kedua adalah analisa pembiayaan dan persetujuan. Yang ketiga ada administrasi dan pembukuan. Lalu yang keempat ada pemantauan pembiayaan. Kelima ada pelunasan pembiayaan dan penyelamatan pembiayaan. Lalu selanjutnya ada pengumpulan dan pengecekan dokumen. Nah, jadi begini teman-teman, di bank syariah itu dibedakan lagi dokumen dan syarat-syarat antara seorang pengusaha dengan karyawan murni. Lalu setelah itu diverifikasi melalui 3 cara. Yang pertama ada trade checking, yang kedua ada BI checking, lalu yang ketiga ada bank checking. 8 aspek dalam analisa pembiayaan konsumer. Nah, jadi selain prinsip 5C tadi, ada juga nih 8 aspek pembiayaan atau 8 aspek analisis pembiayaan konsumer. Yang pertama dilihat itu adalah penghasilan, di mana nasabah itu harus punya penghasilan tetap. Lalu yang kedua ada Risk Acceptance Criteria atau RAC. Lalu yang ketiga ada DSR, yaitu merujuk pada bank yang dituju saja. Lalu ada DBR, yaitu merujuk pada semua bank tempat nasabah itu meminjam dana. Lalu yang keempat ada financing to value atau FTV. Lalu yang kelima ada agunan atau jaminan. Keenam itu ada hasil SIDBI. Lalu yang ketujuh itu ada limit pembiayaan. Dan kedelapan adalah jangka waktunya. Analisa pembiayaan produktif. Nah, jadi bukan hanya di konsumer aja, namun ada di produktif juga analisa pembiayaannya. Yang pertama dilihat dari aspek yuridisnya, yaitu berupa legalitas pemohon dan usahanya dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada aspek manajemen, dilihat dari susunan pengurus dan riwayat perusahaannya dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada aspek produksi, dilihat dari proses dan faktor produksi dan lain-lainnya. Yang keempat ada aspek pemasaran, dilihat dari kondisi pasar dan life cycle produknya, dan masih banyak lagi. Lalu yang kelima ada aspek keuangan, dilihat dari laporan keuangannya. Yang keenam adalah aspek jaminan dan asuransi. Yang ketujuh adalah aspek sosial dan ekonomi. Oke, sudah habis teman-teman. Gimana? Menarik kan manajemen pembiayaan bank syariah ini? Yuk, daripada kita hanya menjudge bank syariah sama saja dengan bank konvensional, lebih baik mari sama-sama belajar lagi dan menjadi salah satu penggerak berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia. Yuk, semangat! Sekian dulu dari saya, terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatannya ya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dosen Manajemen Pembiayaan Bank Syariah yang telah membuat saya sedikit lebih memahami dan membuka pikiran saya mengenai pembiayaan di Bank Syariah. Sehat-sehat terus ya Pak. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum.